Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Siak TV yang senantiasa dirahmati Allah, setinggi puji, sedalam syukur, tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah, beliau sebagai pembawa amanah dan meninggalkan hujjah bagi umat peninggalnya. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan Allah, siapapun yang membaca lembaran sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para sahabatnya, pasti dia akan dengan mudah mengambil kesimpulan bahwa kesederhanaanlah yang mendominasi kehidupan mereka, bukan kemewahan. Sederhana tempat tinggalnya, sederhana fasilitas yang ada di rumah itu, sederhana busananya, sederhana makanan dan minumannya, dan masih banyak lagi potret kesederhanaan yang lainnya. Berbicara tentang kesederhanaan tempat tinggal mereka, itu bisa kita lihat dari ukuran rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cuma 3 meter kali 5 meter. Lantainya beralaskan pasir, tidurnya beralaskan tikar, dan bahkan tidak sedikit para sahabat yang sama sekali tidak punya rumah. Sehingga kalau malam tiba, mereka terpaksa menginap di Masjid Nabawi. Itu berbicara tentang kesederhanaan tempat tinggal. Bagaimana jika kita berbicara tentang penampilan berbusana? Kesederhanaan berbusana bisa kita lihat dari fakta bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
sudah terbiasa dalam kesehariannya untuk menambal bajunya yang sobek dan mengesol sandalnya yang putus. Bahkan ada di antara sahabat Nabi SAW yang hanya memiliki satu helai pakaian dalam lemarinya, sehingga sahabat ini dalam seminggu atau sepekan pasti ada satu hari yang beliau tidak keluar rumah karena tidak ada baju yang dipakai untuk menutup auratnya. Sebab baju yang satu itu sedang beliau cuci. Sahabat itu bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu an. Siapa beliau? Beliau adalah gubernur. Beliau adalah gubernur yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk memimpin provinsi Hims. Nah, itu kalau kita berbicara dalam keadaan berbusana. Bagaimana pula jika kita berbicara tentang kesederhanaan makanan dan minuman? Itu bisa kita lihat dari kejadian di mana dapur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia di muka bumi, pernah tidak menyala api di dapur beliau selama 3 purnama. Selama 3 purnama itu beliau tidak masak. Karena apa? Memang tidak ada bahan makanan yang dimasak, sehingga berhari-hari selama berbulan-bulan beliau hanya mengkonsumsi kurma dan air putih. Para sahabat Nabi SAW pun banyak di antara mereka yang bahkan tidak punya makanan sama sekali di rumahnya, hingga tidak sedikit di antara mereka yang pingsan karena kelaparan. Kalaupun ada jatah makanan, untuk 1 orang dimakan oleh 2 orang, untuk 2 orang dimakan oleh 4 orang, untuk yang 3 orang dimakan oleh 6 orang. Pemirsa Siap TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam suasana kesederhanaan itu, bahkan dalam suasana kekurangan hidup itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang berbunyi summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian rasakan. At-Takasur ayat 8 berbicara tentang nikmat. Nikmat fasilitas hidup yang manakah sehingga ayat ini turun? Ada sebagian sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, in hiya illal aswadan. Yang kami nikmati selama ini itu cuma kurma dan air putih. Akankah ini ditanya juga oleh Allah Azza wa Jalla? Maka beliau menjawab, huwa kadzalik. Iya, itu pun akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Pemirsa, para sahabat Rasul, begitu juga Rasulullah SAW yang sangat minim fasilitas kehidupan duniawi yang mereka nikmati saja, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada mereka. Apalagi kita, apalagi saya dan Anda pemirsa, yang menikmati fasilitas yang jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Barangkali
Tidak akan ada di antara kita yang rumahnya masih beralaskan tanah. Rata-rata bahkan berkeramik, tidur beralaskan kasur yang empuk. Makanan, minuman tersedia bermacam-macam. Bahkan mau yang panas atau yang dingin sudah tersedia di kulkas. Pakaian di dalam lemari kita numpuk, bukan hanya 11-12 pasang, bahkan berpuluh-puluh pasang. Kendaraan, minimal kita punya 1 motor, bahkan ada 2-3 mobil yang kita punya. Maka Allah peringatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Pemirsa Siat TV yang berbahagia, pertanggungjawaban atas segunung nikmat yang Allah berikan kepada kita sekurang-kurangnya ada dalam 2 poin. Sekurang-kurangnya ada dalam 2 poin dalam pertanggungjawaban itu. Yang pertama, min ainak tasabah, dari mana kita dapatkan nikmat tersebut. Poin yang kedua, wa fima ampaqah, digunakan untuk apa nikmat tersebut. Hadis riwayat Tirmizi dan dikatakan sahih oleh beliau. Maka kalau kita ingin ringan proses hisab nanti di hari kiamat, selalu ajukan 2 pertanyaan ini di hadapan kita. Dari mana kita dapatkan makanan ini? Dari mana kita dapatkan uang ini? Dari mana kita dapatkan kendaraan ini? Dari jalan yang halalkah? Atau dari jalan yang haram? Atau yang remang-remang? Pemirsa, suasana pandemi yang sulit ini, bahkan suasana pandemi yang sulit ini bukan alasan untuk tidak mempedulikan halal dan haram. Pertama, di mana kita dapatkan? Kedua, untuk apa? Setelah kita ditanya oleh Allah Azza wa Jal, ini duit dari mana? Maka pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa duit tersebut dibelanjakan? Dibelanjakan untuk beli apa? Untuk membeli sesuatu yang mendatangkan keberkahan Allah atau mendatangkan keridhaan Allah? Pemirsa yang berbahagia, fasilitas yang kita sediakan untuk anak kita begitu serba lengkap, serba mewah. Gadget, komputer, laptop, tablet kita sediakan itu untuk anak kita. Apakah itu merusak mereka atau memperbaiki perilaku mereka? Itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebelum datang hari itu, mari kita cek nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk apa dan dari mana. Demikian, terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.